dan manfaat, serta dampak kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan fiskal. 1. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengontrol pemasukan dalam bentuk pajak dan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian serta memperbaiki keadaan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan pengeluaran agregat adalah perbelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian dalam waktu tertentu. 2. Tujuan kebijakan fiskal. 1. Memperbaiki perekonomian secara umum merupakan tujuan yang vital dari kebijakan fiskal. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan yang dilakukan pemerintah. 2. Kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik. Dengan keadaan ekonomi yang baik, diharapkan sektor usaha mengalami kemajuan dan kesempatan kerja akan meningkat. 3. Mengendalikan harga-harga dan untuk mengatasi masalah inflasi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal anggaran. Kebijakan ini digunakan untuk menstabilkan harga-harga secara umum yang naik saat inflasi. 4. Mendistribusikan dan memeratakan pendapatan di seluruh wilayah negara sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh warga negara. 3. Fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi. Dalam penerapan fungsi ini, kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal. 2. Fungsi distribusi. Untuk mencapai fungsi ini, penerapan kebijakan fiskal dapat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. 3. Fungsi stabilisasi. Pada fungsi stabilisasi, ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil, yaitu harga barang, kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai. 4. Jenis-jenis kebijakan fiskal. A. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan pembayaran transfer atau transfer payment. Dan yang terakhir, menurunkan pajak. B. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menurunkan pembayaran transfer atau transfer payment. Dan yang ketiga, menaikkan pajak. 5. Instrumen kebijakan fiskal. 1. Pajak. Pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar. Besar kecilnya pajak yang dipungut pemerintah sangat memengaruhi penerimaan negara. Oleh karena pengaruh yang cukup besar bagi penerimaan negara, pajak merupakan instrumen utama yang paling efektif untuk mencapai tujuan fiskal. Pajak dapat memengaruhi kestabilan perekonomian dengan menaikkan atau menurunkan tarifnya. Saat terjadi inflasi, jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan tarif pajak. 2. Belanja pemerintah government spending. Belanja pemerintah telah diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dalam APBN terdapat pos belanja gaji pegawai dan pos belanja barang jasa. Dalam kebijakan fiskal pemerintah, dapat mengubah besarnya pengeluaran pemerintah. 3. Subsidi. Subsidi merupakan pemberian insentif dari pemerintah bagi masyarakat agar harga barang dapat terjangkau oleh masyarakat. 4. Pinjaman publik. Ada kalanya jumlah belanja negara yang tertera pada APBN lebih besar daripada penerimaan negara. Padahal untuk melaksanakan program-program pemerintah penerimaan harus lebih besar dari pengeluaran. Manfaat serta dampak kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, ekonomi makro dalam perekonomian. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Jika terdapat ketidakstabilan ekonomi, dapat menyebabkan permasalahan ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan keruntuhan pasar keuangan. B. Mengatasi pengangguran. Salah satu indikator stabilitas ekonomi yaitu angka pengangguran yang semakin menurun dan tersedianya kesempatan kerja. Stabilitas ekonomi akan terwujud
dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan situasi ekonomi negara yang bersangkutan. C. Terkendalinya inflasi. Mengendalikan angka inflasi merupakan hal yang penting bagi negara. Inflasi yang tinggi menyebabkan masalah ekonomi yang sangat serius. A. Kebijakan moneter bagi perekonomian. Pertama, mengendalikan tingkat suku. Tingkat suku bunga bank dapat dikendalikan pemerintah melalui kebijakan moneter. Pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank melalui otoritas moneter. Kedua, menjual, membeli surat berharga. Surat periksa pemerintah bisa berupa sertifikat Bank Indonesia, obligasi pemerintah, dan lain-lain. Apabila pemerintah menjual surat berharganya, maka uang di masyarakat akan ditarik oleh bank sehingga jumlah peredaran uang berkurang. Begitupun sebaliknya. Ketiga, cadangan wajib minimum. Kebijakan ini disebut juga giro wajib minimum atau gas rasio yang berlaku. Untuk bank umum, apabila pemerintah menaikkan giro wajib minimum, cadangan wajib bagi bank umum akan naik. Dampaknya, jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang, begitupun sebaliknya. Keempat, pemberlakuan kredit. Apabila pemerintah melakukan kebijakan kredit dengan menetapkan 5C, capital, character, capacity, condition of economic, dan collateral akan mengurangi jumlah peredaran uang. Apabila kebijakan kredit diperlonggar akan mengakibatkan jumlah peredaran uang naik. 3. Dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian. 1. Pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan maupun menurunkan pengeluaran pemerintah. Bila pemerintah menaikkan pengeluaran untuk dialokasikan pada kegiatan yang bermanfaat atau produktif seperti pemberian modal usaha atau intensif kepada pelaku usaha, akan berdampak pada meningkatnya kegiatan ekonomi. 2. Pembayaran transfer. Adanya pemberian transfer payment, baik untuk pensiunan, masyarakat, maupun mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. 3. Pajak. Kebijakan fiskal menggunakan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat pajak. Pemerintah bisa memberlakukan kebijakan menaikkan tingkat pajak ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah inflasi menjadi terkendali. Adapun kebijakan penurunan pajak bisa diterapkan ketika terjadi deflasi.